Naik motor di stop dia nggak pakai masker. Kenapa nggak pakai masker? Marah dia. Saya yakin nggak apa-apa katanya. Kalau Anda yakin dan Anda tidak keluar rumah, tidak masalah, Pak. Silahkan Anda punya 1001 keyakinan tapi diam di rumah, nggak usah keluar. Tapi begitu Anda keluar, Anda terikat dengan adab-adab. Satu adab kita ketika kita keluar dari rumah berjumpa dengan orang adalah la doror wala diror. Jangan jadi orang yang bisa menularkan sesuatu yang tidak baik. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Bapak-bapak dan saudara, sudah waktu ya. Satu hal ini yang ingin saya sampaikan ya. Ini tentang ummatan wasato. Jadi coba kita bayangkan dalam pikiran kita, apa sih arti wasato, umat pertengahan? Kalau kita menjamkan mata dan membayangkan kata pertengahan, itu biasanya tergambar ada dua hal di pinggir kiri dan kanannya. Ya, ada yang di ujung kanan, ada di ujung kiri, maka sesuatu yang berada di antaranya itu disebut pertengahan. Betul ya, Bapak-bapak ya? Sulit kita membayangkan yang namanya pertengahan kalau tidak ada ujung kanan kiri gitu. Ya, kalau hanya ada satu sudut lalu ada bagian yang berbeda, itu bukan pertengahan gitu. Artinya apa? Ya, ummatan wasaton secara umum, ya, berarti bahwa umat Islam itu selalu ya, di dalam akidahnya, di dalam ibadahnya, di dalam muamalahnya, dia selalu bersikap proporsional. Dalam masalah akidah misalnya, ya, ada kelompok manusia yang nggak percaya kepada Allah. Ada kelompok lain dia punya sesembahan lebih dari satu. Ini kan dua-duanya ekstrim. Yang satu tidak percaya, mengingkari, yang satu dia menyembah lebih dari satu, menyembah banyak sembahan. Maka Islam datang dengan tauhid. Nah, ini kira-kira pertengahannya maksudnya itu. Islam datang dengan tauhid, ya, bahwa ada sang pencipta tapi dia esa, dia satu. Itu contoh dalam akidah, ya. Contoh dalam ibadah, hampir semua ibadah kita itu selalu berada di tingkat pertengahan. Contoh, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan jadikan tanganmu itu terikat, ya, terikat di belakang lehermu, wala tabsutha, dan jangan kamu buka selebar-lebarnya, ya, maka kamu akan menyesal. Arti tangan terikat di belakang leher itu pelit, nggak mau bersedekah, berzakat, berbagi. Arti melepas tangan selebar-lebarnya itu mengeluarkan uang tanpa perhitungan, ya. Islam mengajarkan jangan bersikap dua-duanya. Nah, ini untuk harta, ya. Jangan jadi orang yang pelit yang menyebabkan kamu meninggalkan, ya, perintah untuk bersedekah, apalagi berzakat dan yang lain. Dan juga jangan engkau mubazir, ya. Wah, saya mau sedekah, pokoknya ini semuanya dah. Sudah. Bagaimana untuk anak istri? Besok urusan lain. Itu juga bukan sikap yang baik. Maka Islam mengajarkan sikap pertengahan. Contoh, itu salah satu contoh. Kemudian juga di dalam ibadah sholat, ya, digambarkan bagaimana ada 3 orang dulu pada masa Rasulullah SAW yang membuat kesepakatan. Mereka ingin nyalehang istilahnya, ya. Jadi dia merasa Nabi itu kurang kurang ideal kira-kira untuk ibadah gitu. Karena
Ketika mereka bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang ibadah Nabi, diceritakan, ya Nabi ibadahnya sedang-sedang, dalam arti malam tidur, kemudian tengah malam bangun, kadang-kadang tidur lagi, baru kemudian sholat subuh. Kemudian puasanya juga selang-seling, hari ini puasa, besok enggak, ya. Ya tergantung kesehatan beliau dan kelapangan, keluangan. Nah, 3 orang ini kemudian menganggap, wah ini enggak ideal nih, gitu. Akhirnya mereka sepakat, yang satu mengatakan, pokoknya saya mulai besok puasa terus, enggak ada hari tanpa puasa. Yang satu mengatakan, saya mulai nanti malam enggak akan tidur, ya, saya akan ibadah terus sampai subuh. Lalu satu lagi mengatakan, saya mulai saat ini enggak mau mendekati istri saya. Didengar oleh Nabi itu. Lalu Nabi panggil 3 orang ini dan Nabi tanya kepada mereka satu pertanyaan, ya. Saya mau tanya nih bapak-bapak, kira-kira gitu. Ama kuntu akhsyakum lillah wa atqakum lah. Saya mau tanya, siapa sih manusia yang paling takut dan paling takwa kepada Allah? Mereka semua mengatakan, engkau ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, ketahuilah, ya, saya itu seperti yang istri saya ceritakan kepada kalian. Malam saya tidur, istirahat, tengah malam saya bangun, sholat. Kalau saya masih ngantuk lagi, ya saya tidur lagi, lalu saya bangun subuh. Atau kalau saya kuat, ya saya sampai subuh. Hari ini saya puasa, besok enggak. Saya tidak memaksakan setiap hari harus puasa. Dan saya tidak pernah meninggalkan kewajiban saya kepada istri saya. Nah, itulah namanya ummatan wasata. Jadi jangan menganggap diri lebih alim dari Nabi, jangan menganggap diri lebih saleh dari Nabi, jangan menganggap diri lebih rajin dari Nabi, ya. Ya, termasuk saat pandemi ini, ya. Coba Nabi SAW mengatakan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Nah, Allah itu, kata Rasul, itu senang sekali kalau umatnya itu memanfaatkan rukhsahnya, ya, sebagaimana umatnya itu melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang lain. Jadi kalau ada rukhsah, keringanan, ya, maka keringanan itu kita pakai. Itu Allah suka. Itu bagian dari ummatan wasata. Nah, termasuk faktor dari rukhsah itu kedaruratan, ya. Misalnya yang semula kita diminta untuk bagian dari adab sholat itu nempel, bukan rukun, ya. Jadi kalaupun tidak ada corona, misalnya sholatnya berjauhan, tetap sah sholatnya, ya. Tapi dia kehilangan suatu keutamaan. Nah, dalam keadaan biasa kita diminta untuk hazu bainal manakib wal aqdam, ya, bahu, kaki, gitu kan, terutama bahu, ya. Nah, ketika situasi pandemi di mana semua sudah sepakat bahwa yang namanya virus ini alat transportasinya itu manusia, ya, maka manusia itu perlu berjauhan supaya virus ini tidak bisa pindah dari satu ke yang lain. Ini sudah sepakat semua ahli, ya. Dan kesepakatan ahli itu kalau dalam Islam itu menjadi pertimbangan utama hukum. Pertimbangan utama hukum itu sains. Terutama dalam hal-hal yang menyangkut perkembangan, ya, entah itu penyakit atau masalah-masalah ilmu pengetahuan. Sudah sepakat yang namanya virus itu tidak bisa jalan sendiri. Dia perlu istilahnya kendaraan untuk pindah, bepergian. Apa kendaraan itu? Ya kita nih manusia. Karena itu untuk meminimalisir supaya dia tidak mudah pindah dari satu ke yang lain, maka bikin jarak. Nah, situasi kayak begini, itu rukhsah. Situasi pandemi, amalkan hadis yang tadi. Allah cinta hambanya yang memakai rukhsah. Pernah bepergian Nabi sama sahabat-sahabat, tiba-tiba ada dilihat sama Nabi kumpul, lagi kumpul gitu, ngerubungin, ada yang jatuh, mau pingsan. Nabi datang, kenapa nih pingsan nih? Ya Rasulullah, dia pingsan karena dia puasa. Nabi geleng-geleng kepala. Apa kata Nabi? Laisa minal bir asyam fis safar. Tidaklah merupakan kebajikan puasa pada saat bersafar, bepergian.
Nabi sendiri tidak puasa pada waktu itu. Nabi tidak puasa, tapi ada di antara rombongan yang merasa diri lebih saleh dari Nabi. Dia puasa. Akhirnya apa? Ngerepotin orang. Maka Nabi berikan pesan itu. Laisa minal bir as-siyam fis safar. Tidaklah merupakan kebajikan, ya, apalagi lagi rombongan bareng-bareng kemudian puasa sendirian nyaleh-nyalehang, begitu dia pingsan ngerepotin orang banyak. Itu kejadian. Maka dalam ibadah itu, bapak-bapak saudara, proporsionalitas itu penting. Proporsionalitas itu terukur sesuai skala prioritas. Jangan ngajar sunnah mati-matian, terus yang wajib dia tinggalkan. Nah itu berarti skala prioritasnya terbalik, bukan umatan wasato, ya. Bukan umatan wasato. Ya misalnya seperti pakai masker ini kan ya. Katakanlah di antara hal ya ada di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa Nabi melarang ya, untuk sholat dengan menutup muka. Menutup muka. Nah, kalaupun menutup muka itu adalah dikiaskan dengan masker, sekarang dikiaskan dengan menutup muka, tapi ulama mengatakan itu tidak berlaku ya, kalau ada hal-hal yang mengharuskan ya, untuk menutup muka atau mendorong untuk menutup muka. Di antaranya adalah keselamatan, termasuk wabah ini. Jadi jangan mengejar sunnah ya. Kalau misalnya dalam keadaan normal ada orang sholat tutup mukanya, sholatnya sah apa enggak? Tetap sah ya. Tetap sah. Tutup muka nih, tidak ada ulama mengatakan wah sholatnya batal. Enggak, tutup muka ya tetap sah. Walaupun dia kehilangan ya, dia melakukan sesuatu yang tidak baik ya. Tapi itu tidak termasuk hal yang membatalkan sholat. Ini dalam keadaan normal. Apalagi dalam keadaan wabah seperti ini. Kenapa kita tutup muka? Karena memang jalan virus masuk ke badan kita itu adalah lubang-lubang yang ada di badan kita. Mata, hidung, mulut. Itu yang paling banyak. Maka kita tutup muka. Untuk apa? Kalau kita misalnya membawa virus, kita tidak kirim ke orang. Kalau ada orang yang sakit dan bicara, dia tidak kena kita. Itu saling melindungi dan itu wajib. Melindungi saudara kita itu wajib hukumnya. Kayak saya ketawa ngelihat ada yang viral-viral kan, naik motor di stop dia nggak pakai masker. Kenapa nggak pakai masker? Marah dia. Saya yakin nggak apa-apa katanya. Kalau Anda yakin dan Anda tidak keluar rumah, tidak masalah Pak. Silahkan Anda punya 1001 keyakinan tapi diam di rumah, tidak usah keluar. Tapi begitu Anda keluar, Anda terikat dengan adab-adab. Satu adab kita ketika kita keluar dari rumah berjumpa dengan orang adalah la doror wala diror. Jangan jadi orang yang bisa menularkan sesuatu yang tidak baik. Anda punya keyakinan terserah apa saja, mau menganggap COVID ini tidak ada, Anda tidak akan kena segala macam, bahkan Anda meninggal sendiri di rumah juga, ya itu urusan Anda. Tapi begitu Anda keluar dari rumah, menggunakan jalur publik, entah itu namanya jalan, entah itu misalnya ke pasar, ke masjid juga, ini ruang publik juga, amalkan ya. Anda terikat dengan kaidah Islam, la doror wala diror. Bukan semaunya, tidak. Kalau Anda mau semaunya, pulangnya di rumah aja sana. Terserah mau ngapain di rumah, di dalam kamar, mau terserah. Tapi begitu Anda keluar di ruang publik, tanggung jawab. La doror wala diror. Apa kata Rasul? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dia menginginkan orang lain mendapat kebaikan sebagaimana dia ingin dirinya dapat kebaikan. Anda ingin dapat penyakit? Kan tidak. Tapi kok Anda tidak jaga saudara Anda? Anda ingin sehat? Ingin. Tapi kok Anda nggak peduli sama keadaan saudara Anda yang lain? Nah jadi bapak-bapak saudara ya, tanggung jawab ketika kita berada di ruang ya, di ruang muamalah, ruang sosial ya, ruang publik ya, ketemu orang apa? La doror wala diror dalam konteks
yang umum dan khususnya pada saat pandemi seperti itu namanya ummatan wasato, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab.